Episode 28, Cindy mulai ada rasa. Mais di cerita novel romantis, Wanita Cinta Satu Malam. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar selalu bisa berkembang. Terima kasih. Bicara apa? Tanya Guntur ketika kita berdua sudah ada di dalam sebuah ruangan. Hanya ada aku dan Guntur saja, sesuai dengan kedatanganku ke sini yaitu untuk menanyakan tentang hal yang belum aku ketahui. Aku duduk di sofa yang memang sudah ada di tempat ini. Guntur juga melakukan hal yang sama dengan duduk di sampingku. Kita berdua akan berbicara dengan serius berdua dia dalam ruangan dengan AC yang dingin. Katakan saja apa yang ingin kamu ketahui. Guntur melihat ke arah diriku dengan pandangan serius. Ruangan ini seolah menjadi dingin. Bahkan aku sendiri tidak menyangka kalau pada akhirnya akan berubah menjadi berbeda. Guntur kalau diajak serius malah berbeda dari biasanya. Kamu tidak datang ke perusahaanku tadi. Kataku langsung dipotong oleh Guntur. Sial, aku belum mengatakan semuanya sudah main dipotong saja. Aku memang sedang sibuk, jawab Guntur dengan singkat. Bahkan aku belum menyelesaikan semua perkataanku. Dia langsung memotong pembicaraannya dengan begitu saja membuatku jadi mah kesal. Aku hanya ingin tahu alasan dia kenapa mengorbankan perusahaan miliknya untuk diriku. Lalu kamu mengorbankan perusahaanmu demi perusahaanku? Untuk apa kamu melakukan semuanya? Jelasku pada Guntur. Aku hanya menunggu jawaban yang akan diberikan oleh Guntur padaku. Dia sudah berkorban untuk perusahaanku dan sekarang aku harus melakukan yang terbaik agar perusahaan pribadi miliknya tidak bangkrut. Kasihan para pegawai yang ada di sini jika sampai hal ini akan terjadi. Aku akan melakukan apapun demi perusahaanmu karena aku cinta padamu. Anggap saja ini adalah sebuah pengorbananku untuk dirimu. Aku hanya bisa terdiam mendengar apa yang Guntur katakan. Dia sudah berusaha berkorban banyak untuk diriku. Lalu apa yang akan aku lakukan padanya? Tetap saja aku tidak akan membuat perusahaan ini bangkrut. Kamu tidak memikirkan para karyawan yang ada di sini? Tanyaku pada Guntur. Guntur menaikkan sebelah alisnya ketika melihat ke arah diriku. Apa aku salah berbicara sekarang? Guntur kok terlihat berbeda. Kenapa aku salah berbicara sekarang? Kata siapa perusahaanku bangkrut? Tanya Guntur padaku. Loh kenapa jadi begini? Bukannya benar ya kalau perusahaan milik Guntur akan bangkrut kata Kevin? Apa dia berbohong padaku? Ah sial kalau dia berbohong aku yang jadi merasa malu. Kok diam Cindy? Katakan siapa yang mengatakan itu padamu? Tanya Guntur padaku dengan pandangan menyerengit heran. Dia sedang menunggu jawaban dariku. Kevin, jawabku dengan singkat pada Guntur tanpa mengatakan apapun lagi. Apa aku salah berbicara? Guntur terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Lalu tiba-tiba wajahnya kini tersenyum padaku seperti orang gila. Ada apa dengan dirinya sebenarnya? Kenapa tuh muka senyum-senyum sendiri gak jelas? Aku berbicara dengan ketus padanya. Sebenarnya aku kesal dengan dirinya tapi mau bagaimana lagi? Dia memang suami yang menyebalkan. Kenapa aku malah mengakuinya sebagai suami? Sudahlah bukan ini yang ingin aku bahas sekarang dengan Guntur. Kami berdua tiba-tiba terdiam, pikiran kami berkeliaran ke tempat lain. Entah apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Jujur aku merasa sangat bingung dengan semuanya. Sepertinya Kevin sengaja membohongimu agar kamu datang ke kantorku sekarang. Ucap Guntur membuatku langsung membulatkan mata. Jadi benar kalau aku sudah dibohongi oleh Kevin? Perusahaan kamu gak bangkrut? Tanyaku hanya untuk memastikan saja. Aku bersyukur jika memang benar perusahaan Guntur tidak sampai bangkrut. Kamu tenang saja, semuanya baik-baik saja. Soal Sony masih bisa aku kendalikan. Kemarin sempat ada masalah dan tadi sudah rapat dengan dewan direksi perusahaan jadi semuanya aman. Itu juga alasan kenapa aku tidak bisa datang ke kantor kamu. Aku juga sedang melaksanakan rapat di sini. Jelas Guntur yang kini membuat diriku jadi lega. Jadi karena itu Guntur tidak datang ke kantorku. Aku seperti orang bodoh karena mau percaya dengan Kevin tadi. Lalu untuk apa aku datang ke sini kalau perusahaan Guntur baik-baik saja? Kevin sengaja membohongiku agar aku datang menemui Guntur. Aku sudah akan berdiri dan akan pergi dari ruangan ini. Tapi Guntur mencekal tanganku supaya aku tidak bisa jauh dari dirinya. Untuk apa lagi dia malah mencekal tanganku?
Kamu mau kemana Cindy? Tanya Guntur padaku ketika melihat aku yang kini sudah akan berdiri. Aku mau pulang, jawabku dengan singkat. Memangnya apalagi yang akan aku lakukan di tempat ini? Masih banyak hal lain yang memang harus aku kerjakan sekarang. Kamu sudah capek datang ke sini, diamlah temani aku dulu. Mataku kini melihat ke arah Guntur yang mencoba untuk merayuku. Dia ingin aku tetap berada di sini. Tapi aku tidak mau jika terus berada di tempat ini. Gak mau. Lagian masih ada yang lebih penting daripada menemani kamu di sini. Aku hanya memutar bola mataku dengan jengah, tidak mau tetap bersama dengan Guntur karena nanti yang ada jantungku terus berdetak dengan tidak jelas. Apalagi dia yang kini terus saja menatap mataku membuat aku jadi kesal. Kamu akan pergi ke kantormu, baik tidak jadi masalah. Tapi nanti perusahaan kamu yang akan kena masalah karena aku yang akan mencabut suntikan danaku, ucap Guntur membuat diriku kesal. Guntur malah menggunakan itu untuk mengancam diriku. Ah sial, menyebalkan. Aku tidak tahan dengan dirinya yang terus saja seperti ini. Bahkan aku tidak tahu harus melakukan apa lagi sekarang ini. Kamu menyebalkan Guntur. Aku hanya bisa memutar bola mataku dengan jengah. Entah apa yang dia inginkan sekarang juga. Dia menggunakan itu untuk mengancam diriku. Bukannya dia tahu kalau aku bukan wanita yang memang suka diatur dengan begitu saja. Jadi bagaimana sayang? Tanya Guntur dengan senyuman penuh dengan kemenangan. Oke, aku tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Aku tidak mengatakan apapun juga. Guntur malah tersenyum dengan puas ketika melihat ke arah diriku yang tidak bisa melakukan apapun. Good girl, aku suka dengan kamu yang tidak banyak protes seperti ini. Kalau begitu aku akan menghubungi Mita dulu, ucap Guntur. Entah siapa wanita yang bernama Mita itu, kenapa sekarang perasaanku malah tidak enak? Apa dia wanita yang disukai oleh Guntur? Kenapa sekarang aku malah memikirkan itu semuanya? Halo Mita, datang ke ruangan saya sekarang. Aku mendengar suara Guntur yang memanggil Mita dengan nada bosinya. Sekarang aku paham siapa Mita. Dia pasti pegawai dari Guntur. Permisi Pak, apa Pak Guntur memanggil saya? Mataku langsung tertuju pada seorang wanita cantik dengan pakaian minim sekali. Bahkan aku bisa melihat belahan gunung yang terpampang nyata di sini. Apa dia yang bernama Mita? Guntur mempekerjakan orang seperti itu? Iya, saya ingin kamu beli makanan di restoran yang bisa saya makan. 2 porsi dengan istri saya, ini uangnya. Guntur memberikan uang pada orang tersebut. Wanita itu menerimanya dan kini dia baru sadar kehadiranku, apalagi dengan Guntur yang mengatakan kalau aku adalah istrinya. Bapak sudah menikah? Tanya Mita dengan terkejut. Kalau iya kenapa? Sudah sana pergi. Aku heran pada Guntur yang sudah mempekerjakan orang seperti dirimu. Dari segi penampilan saja sudah tidak bisa dikatakan sebagai pekerjaan kantoran tapi lebih kepada pelayan klub malam. Sindirku pada wanita itu. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya saja sambil mengucapkan kata maaf. Maaf, aku hanya bisa mengibaskan tanganku saja untuk mengkodenya agar dia mau pergi dari tempat ini. Dia menuruti apa yang aku katakan dan sekarang dia sudah pergi. Kamu lucu kalau sedang cemburu, bisik Guntur di telingaku. Hah? Bersambung.